Dan sebenarnya hadis yang senada ini cukup banyak. Saya hanya cukupkan dua ini untuk menunjukkan ijma ulama bahwa sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan posisi apa? Berdiri. Kalau memang tidak mampu, baru boleh melaksanakan dengan duduk. Kalau tidak mampu juga boleh melaksanakan dengan apa? Berbaring. Kalau masih belum mampu, boleh melaksanakan dengan isyarat. Kedipkan mata, baca takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca surat. Untuk rukuk, kedipkan mata, baca wiridnya, rukuk. Untuk iktidal, kedipkan mata. Untuk kemudian baca bacaan iktidal. Tidak apa-apa, wong agama Islam itu mudah. Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Ada solusi cerdas memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan isyarat masih juga tidak mampu, ya disolati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian saya terkejut lagi. Terkejutnya apa? Ada fatwa berikutnya bahwa fatwa seperti ini dianggap keliru. Kaget saya, Pak. Baru kali ini ada fatwa kasarnya mengatakan salah fatwa itu. Ya Allah, seumur hidup mudah-mudahan saya tidak sampai menyalahkan orang lain, ya Allah. Tapi saya amati, dasar saya itu tidak melihat siapa yang fatwa, tapi ingin melihat apa dasar hukumnya, kan begitu, Pak. Nggak boleh fanatik, nggak boleh a priori. Karena orang yang nyalakan itu pun saya yakin juga punya tambahan ilmu gitu. Gak lido, apa gak lido itu. Begitu saya baca fatwa ini terkejut saya. Yang menyalakan ini punya tambahan dalil. Jadi bukan hanya Quran dan hadis seperti ini saja, tapi punya tambahan dalil yang sahih bahwa apa? Dingkluknya sujud harus lebih rendah daripada dingkluknya apa? Rukuk. Maka kalau dipraktekkan, orang rukuk dengan duduk itu dingkluknya bisa 90 derajat. Bisa siku begini sampai hasaradharah. Tapi kalau nanti sujudnya dengan duduk, paling dingkluknya 30 derajat. Berarti dingkluknya sujud lebih tinggi daripada dingkluknya apa? Rukuk, gitu loh, Pak. Sebab kalau orang sujud dengan duduk, dingkluknya lebih dari 90 derajat, kejelungkup, gak bisa. Atas dasar itu, fatwa kedua ini menyalahkan fatwa yang pertama. Oh, begitu dasar hukumnya. Sekarang saya tanya sampean, jangan sampai fanatik kepada kiainya dulu. Jangan sampai fanatik kepada madhabnya dulu. Fatwa yang pertama berdasarkan 2 dalil. Tapi fatwa yang ketiga berdasarkan 3 dalil. Kira-kira yang lebih dekat itu yang 2 dalil atau yang 3 dalil? Nah, itu ceritanya gitu. Karena dia punya tambahan ilmu. Jangan-jangan yang berfatwa pertama itu belum tahu dalil yang ketiga. Maka orang yang belum tahu kan jangan disalahkan gitu. Sudah ijtihad. Kalau masih salah, ya mudah-mudahan kita doakan dapat 1 pahala. Maka saya tidak model menyalahkan orang lagi, apalagi dengan kacamata saya sendiri. Tidak boleh. Saya yakin yang fatwa pertama sudah ijtihad, mudah-mudahan kalau masih keliru tetap dapat 1 pahala. Itu ceritanya. Sehingga fatwa yang kedua memberi solusi beda. Takbiratul ihramnya dengan berdiri, oke. Tapi sebelum rukuk supaya duduk gitu. Sehingga nanti ketika dingkluk untuk rukuk lebih tinggi daripada dingkluk untuk sujud. Cerdaslah. Didasari dengan hadis yang sahih plus analisa yang tajam. Nah, dengan 2 fatwa ini kalau ditimbang-timbang, kira-kira lebih berat yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Nggak boleh fanatik loh. Kira-kira
lebih bagus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua ya Pak ya. Tanpa kita harus tahu pendapat siapa. Setiap saya menulis artikel, saya upayakan tidak menjelaskan siapa pemilik mazhab itu, gitu Pak. Karena kita belum terbiasa. Kadang-kadang gara-gara ini mazhabnya kiai saya dianggap tidak pernah keliru, repot lagi. Yang kita pentingkan bukan siapa yang punya pendapat itu, tapi bagaimana analisa dalilnya. Unduru makila wala tanduru man qala. Nasihat Ali bin Abi Thalib. Kemudian diskusi dengan teman-teman gitu. Diskusinya apa? Saya kan sering menawarkan kapan ya memahami hadis itu tidak cukup berhenti pada hadis instruksi, tidak lanjuti yang namanya hadis aplikasi. Jadi pada wilayah kita diskusi dengan hadis instruksi, dua pendapat, dua madhab yang berbeda ini kan hanya merujuk kepada dalil-dalil instruksi. Kenapa tidak dilanjuti mencari dalil aplikasi? Pernah enggak ya Rasul sholat fardu dengan duduk? Kalau pernah, kira-kira kayak apa? Masya Allah. Bagaimana kira-kira tata cara Rasul ketika sholat fardu dengan duduk? Enak. Alhamdulillah. Kalau kita ini ingin, Allah itu selalu memberi pertolongan. Nah kok tiba-tiba kita temukan bahwa Rasul itu ternyata pernah sholat fardu dengan apa? Duduk. Hadisnya cukup panjang, Masya Allah, cukup panjang. Ini belum saya tulis jadi buku, tapi draftnya sudah selesai. Mudah-mudahan ya nggak sampai 2 bulan, 3 bulan sudah jadi. Atau mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah jadi. Kalau bisa 2 hari jadilah gitu. Mudah-mudahan. Wah ini hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan Anas bin Malik, khodamnya Rasulullah. Ternyata apa? Sakota Rasulullah, terjatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasihi, dari kudanya. Lah cerita sebelumnya Rasul mengadakan perlombaan, mungkin terkait 17-an ini Pak, itu. Perlombaan kuda. Untuk kuda yang terlatih jaraknya jauh, mungkin Sidoarjo Surabaya. Tapi kalau kuda belum terlatih jaraknya dekat, mungkin Sidoarjo Buduran gitu. Itu hadisnya. Nah ketika Rasul paduan kuda ini terjatuh, Masya Allah, Fajuh hisab, akhirnya menjadi jahasa itu artinya keras, maksudnya luka yang parah. Sakuhu aikatifuhu, yang namanya lengannya atau pundaknya itu memar, bengkak, bahasa kita kesleo gitu. Masya Allah.
Tapi saya belum pernah mendapatkan ketika Rasul mengadakan pacuan kuda itu ada juaranya, ada hadiahnya, enggak ya gitu. Karena saya banyak dapat WA dari mana-mana, haram ada hadiah itu gitu. Ternyata apa? Sejak Rasul takbiratul ihram, beliau posisinya dengan apa? Duduk. Sebelum takbir jangan dikira Rasul tidak tahu posisi makmumnya kayak apa. Ternyata posisi makmumnya dalam posisi apa? Berdiri. Maka Rasul berbalik mengingatkan. Lah ingatannya panjang, intinya saya kasih cara merah ini. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam ini untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Maka kalian wahai para makmum jangan menyelisih imam gitu. Jangan seperti ada kasus di Masjid Surabaya itu. Sholat Isya sudah dapat 4 rakaat, imamnya tetap bangkit rakaat yang kelima. Diingatkan oleh makmumnya, subhanallah, subhanallah, tetap ngadeg. Lah kok serem Pak makmumnya, babat cek ngadeg dewi ngono iki. Dinteni sata sahut. Begitu saya ngisi di sana, curhat, saya jelaskan. Kasus seperti ini dulu pernah terjadi pada zaman Rasul gitu. Maka walaupun imam keliru, mungkin kelirunya masih ragu dia dapat 3 atau dapat 4, maka dia tetap berdiri, ikuti wahai makmum gitu. Aja dijaru bapak aja ngadeg dewi ngono, ya Allah. Ya itulah. Itu keilmuan masyarakat kita. Karena belum tahu tuntunan. Habis sholat baru kita interupsi kepada Rasul. Ya Rasul, azidati sholat. Kanjeng Nabi, apakah malam ini ada bonus? Apa itu? Sholaina khamsan. Tadi kita sholat isya 5 rakaat. Sing ngomong ngono sapa? Teman kita Dzuliyadaini. Disebut Dzuliyadaini karena itu kunyah julukan kalau tanya pakai 2 tangan ngacung. Mohon maaf ya Rasul. Biasanya kan hanya pakai 1 tangan. Pengalaman di Saudi kalau ngacung tidak jari telunjuk ini, enggak, 5 jarinya ini gitu. Padahal kalau di Indonesia biasanya pakai jari telunjuk. Itulah namanya kultur gitu. Maka kalau saya tanya 5 jari, ojo disalahno. Terkontaminasi kulturnya orang Arab gitu. Itu ceritanya. Asodaqadul yadaini. Teman-teman, apa betul yang dikatakan saudara kita Dzuliyadaini? Benar ya Rasul. Setelah salam, setelah kalam, diskusi, langsung Rasul menyempurnakan dengan sujud sahwi. Selesai sudah. Selesai. Kalau kita punya ilmu, kalau enggak, ya itu tadi baca ngadeg dewi gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Lanjut. Faida sholat qaiman, kalau imam kita sholat dengan posisi berdiri, fasallu qiyaman. Wahai para makmum, ikuti sholat kalian dengan posisi berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Wa idza sholat jalisan, tapi kalau imam itu sholat dengan duduk, fasallu ma'ahu julusan ajma'un.
Maka supaya kalian semua mengikuti dia, bersama imam, semuanya sholat dengan posisi apa? Duduk. Jadi sejak awal takbiratul ihram, Rasul menyuruh duduk, walaupun para sahabat sehat, dan mereka mampu melaksanakan dengan berdiri. Rasul pun memulai sholat dengan posisi duduk, walaupun dimungkinkan beliau bisa takbiratul ihram dengan apa? Berdiri. Tambah ilmu lagi begitu. Akhirnya saya paham, oh iya ya, kalau gitu sholat itu kan paket. Menurut hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah, dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat kesucian. Bisa wudu, bisa tayamum, bahkan bisa mandi jinabat. Wujudnya begitu. Wa tahrimuha, mulai haram berucap apapun, berbuat apapun kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasul, ditandai dengan takbir. Sehingga takbir ini oleh ulama diistilahkan takbiratul ihram. Jadi istilah takbiratul ihram itu bukan dari lisan Rasul. Mulailah dengan takbiratul ihram. Enggak. Rasul memberi isyarat mulai haram dengan takbir, oleh ulama dinamakan takbiratul ihram. Wa tahliluha, halal kembali, ngomong apapun, diskusi apapun, berbuat apapun dengan salam. Oh, kalau gitu definisi sholat itu rangkaian doa, rangkaian wirid, rangkaian amalan, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan bacaan salam. Oh, kalau gitu sholat itu paket gitu. Karena ini paket, mulai takbiratul ihram yang mampu dengan berdiri, monggo berdiri. Kalau nanti sujudnya tidak bisa dengan duduk, ya mulai takbiratul ihramnya dengan duduk. Kalau nanti sujudnya tidak bisa kecuali dengan berbaring, ya mulai awal dengan berbaring. Kalau nanti sujudnya tidak bisa kecuali dengan isyarat, ya mulai takbiratul ihram dengan isyarat. Enak, hasil diskusi ini kok mantep ya. Ada instruksi, ada aplikasi. Kita akan tidak lagi berbeda pendapat. Saya temukan metode ini, wah, efektif banget menyelesaikan berbagai khilafiyah. Itu di Masjid An-Nur saya berikan berbagai contoh indah. Kalau kita ingin meminimalkan khilafiyah, tidak cukup mengandalkan hadis instruksi, tidak lanjuti hadis aplikasi. Ini segera nanti saya tulis dalam buku Ilmu Ulumil Hadis, sehingga untuk mempertajam, memperkaya, untuk bisa pemahaman kita bisa lebih akurat. Atas dasar itulah saya menjelaskan kenapa saya walaupun mampu berdiri, walaupun mampu berlari, tapi sejak awal takbiratul ihram saya dalam posisi apa? Duduk. Ya Allah, kalau ijtihad ini masih keliru, mudah-mudahan masih dapat satu pahala. Kalau memang benar ini semua
adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahalanya lebih maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pelajaran, tolong jangan menilai orang lain dengan kacamata apa sendiri. Kalau ada ketidakcocokan, ayo jangan dibicarakan, tetapi didiskusikan. Kalau dibicarakan orang lain, apalagi dasarnya sudah enggak beres, yang terungkap bukan kebaikannya, jangan-jangan malah menjadi riba. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.